Kisah ini bermula dari seorang penulis yang tiba-tiba berpindah ke dalam novel buatannya sendiri. Tanpa disangka, ia tidak masuk ke tubuh sang pahlawan maupun karakter pendukung, melainkan langsung terjebak dalam tubuh seorang tokoh penjahat yang kelak ditakdirkan akan mati mengenaskan. Pertanyaan pun muncul dalam benaknya mengenai bagaimana ia harus mengubah nasibnya dan pandangan orang lain agar ia dapat dilihat sebagai sosok yang benar-benar heroik, bukan sebagai villain seperti dalam cerita aslinya. Di perbatasan kerajaan, Lord Elyon dari wilayah utara berdiri bersama pasukannya menghadapi serangan pasukan mayat hidup yang melaju langsung menuju kota. Ketika musuh akhirnya berada di depan mata, seluruh pasukan sadar bahwa kekuatan mereka tidak sebanding dengan ancaman ini. Di antara barisan mayat hidup itu muncul makhluk bernama Dullahan, sosok yang begitu berbahaya hingga 10 satria beringkat tinggi pun tidak mampu menjamin kemenangan meski mengorbankan nyawa. Ketakutan menyebar di antara para prajurit yang segera meminta agar Sang Duk diperingatkan untuk mundur dan menyiapkan pertahanan di dinding kota. Sang Duk memahami ketakutan mereka, bahkan dirinya pun merasakannya. Namun ia tahu tembok utara telah jatuh dan bila pasukan mayat hidup mencapai gerbang kota, seluruh kerajaan pasti akan hancur. Apapun resikonya, pasukan itu harus dihentikan di tempat berdiri mereka saat ini. Di tengah ketegangan itu, seorang penunggang kuda tak dikenal melaju kencang menembus barisan mereka dan langsung masuk ke tengah pasukan mayat hidup. Semua orang terkejut melihat keberanian itu hingga mereka akhirnya menyadari bahwa orang tersebut adalah Yuren Rox, seorang petarung belati tanpa beban yang dikirim dari wilayah selatan. Keahliannya sudah dikenal luas, namun tidak ada yang percaya ia mampu menghadapi monster seperti Dullahan. Tanpa banyak waktu, Yuren melompat dan melemparkan belatinya tepat ke kepala Dullahan. Kepala makhluk itu terbang seketika, lalu tubuhnya meleleh menjadi lumpur di atas tanah. Para prajurit terperangah melihat hal yang tak pernah mereka bayangkan. Yuren lalu terus menebar hujan belati, menghancurkan pasukan mayat hidup satu persatu hingga yang tersisa di hadapannya hanyalah butiran debu. Para prajurit mengira mereka sedang bermimpi, tapi ketika menyadari bahwa semuanya nyata, mereka menganggap Yuren sebagai berkah dari langit. Yuren hanya tertawa kecil karena ia tahu kebenarannya jauh lebih rumit dari itu. Setelah pertempuran, ia membuka layar status dan melihat pengalaman yang ia dapat. Ia sadar semuanya terjadi karena ia menggunakan racun Firebone Mountain yang dapat melumerkan tulang dan memiliki efek peningkatan pengalaman. Ia mulai berpikir bahwa ia harus memanfaatkan setiap peluang yang ia punya. Beberapa saat kemudian, cerita bergeser kembali ke 6 bulan sebelumnya. Saat itu ia terbangun di dalam kamar mewah dengan ranjang besar, dan sosok satria wanita cantik berdiri di hadapannya memanggilnya dengan sebutan Tuan Muda. Ekspresi wanita itu membuatnya menyadari ada yang aneh pada tubuhnya. Namun sebelum ia sempat memahami situasinya, sang satria mengatakan akan memanggil pendeta. Yuren mencoba menghentikannya, tapi wanita itu pergi begitu saja. Ia kemudian menatap cermin dan sontak menjerit seketika melihat tubuh barunya. Ia bukan lagi pria tampan paruh-baya seperti sebelumnya, melainkan seorang pemuda gemuk dan pendek. Kepanikan menyelimuti dirinya hingga ia berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Beberapa saat kemudian, pendeta, sang satria, dan kepala keluarga masuk ke kamar. Kepala keluarga terlihat marah melihat kondisi Yuren, sementara pendeta memeriksa tubuhnya dan menyatakan bahwa tubuh itu sudah stabil dan semua luka telah hilang. Namun kepala keluarga justru berteriak bahwa lebih baik Yuren mati karena tindakannya telah membuat tunangannya, Ilia, celaka. Yuren hanya bisa termenung, tidak paham apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian ia diperingatkan lagi bahwa meski sudah berusia 19 tahun, ia tetap menjadi beban yang tidak berguna. Terlebih ketika saudaranya telah berhasil membangkitkan aura sementara dirinya terus merosot. Pada saat itulah kesadarannya tersambar oleh kenyataan. Nama aura, kondisi tubuh, dan semua situasi itu adalah bagian dari novel yang ia pernah tulis sendiri. Namun bukannya masuk ke tubuh sang pahlawan, ia justru terjebak dalam tubuh sampah. Seorang villain kecil yang tugas utamanya hanyalah memulai pertikaian lalu mati di jalanan. Saat ia menatap ayahnya, ia menyadari bahwa di hadapannya adalah Marquis Wellington Rox yang langsung membuat si ayah menamparnya karena memanggil nama ayahnya secara langsung. Kesadaran itu membuat tubuhnya lemas dan ia hanya berusaha tidur agar semua yang terjadi hanyalah mimpi. Namun ketika bangun, satria wanita bernama Arin mendekatinya dan untuk pertama kalinya Yuren bisa melihat layar status orang lain.
Ia melihat Arin memiliki keterampilan seperti Sweet Sword, Clear Mind, dan Aura level 2. Namun, tingkat apaksinya terhadap dirinya berada di titik nol. Melihatnya, Yuren teringat pada sistem apeksi dari game simulasi kencan yang pernah ia mainkan dan menduga dunia ini bekerja dengan logika serupa. Dengan rasa pasrah yang bercampur frustasi, Yuren mulai menilai bahwa dunia tempatnya terjebak ini adalah dunia dengan konsep sampah. Namun ia tetap harus bertahan dan memanfaatkan setiap kesempatan karena ia tidak memiliki pilihan lain. Kebenciannya terhadap tubuh barunya membuat pikirannya kusut. Tapi ketika jendela status miliknya terbuka, ia mulai memahami lebih banyak tentang kondisinya. Ia melihat statistik tubuhnya yang buruk dan langsung kehilangan semangat. Sistem mengkonfirmasi bahwa ia menderita obesitas akut yang sangat jelas terlihat. Dalam daftar sifatnya, hanya ada satu hal yang istimewa, yaitu kemampuan sebagai pencipta, namun masih berada pada level terendah. Ia juga diberkati dengan 4 Heavenly Venom Arts, namun bagian itu terkunci. Satu-satunya hal yang menghiburnya hanyalah tingkat sinkronisasi yang mencapai 99,9%. Dari situ ia menyadari bahwa satu-satunya kemampuan yang benar-benar berguna adalah Power Heavenly Venom Arts. Barulah ia teringat bahwa seni racun ini berasal dari salah satu karakter favoritnya dalam web novel. Seorang heroin yang menggunakan racun dan senjata tersembunyi sebagai teknik bertarung yang mematikan. Seni itu kini berada di dalam tubuhnya. Dan hanya itulah harapan yang ia punya untuk bertahan hidup dalam dunia yang ia ciptakan sendiri. Pada titik ini, Yuren mulai memahami bahwa dunia tempatnya terjebak adalah campuran dari pengetahuan lama yang pernah ia tulis dan ia konsumsi. Kesadaran itu membuatnya yakin bahwa jika ia benar-benar mempelajari Power Heavenly Venom Arts, mungkin ia memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Senyum kecil muncul di wajahnya karena ia merasa akhirnya menemukan tiket keselamatan yang selama ini ia cari. Sementara itu, ia teringat pada kisah tentang sebuah sekte terpandang dari Sichuan, kelompok yang dalam novel digambarkan muncul seperti bayangan burung hantu di malam hari. Sekte itu dikenal sebagai ahli racun dan pembunuhan sunyi menggunakan senjata kecil tersembunyi. Keberadaannya terasa aneh di tengah dunia fantasi abad pertengahan, namun ia tahu semua itu berasal dari imajinasinya sendiri. Tidak lama kemudian, ayahnya Wellington mengetahui bahwa Yuren telah bangun dan menanyakan kondisinya. Arin menjelaskan bahwa tubuh Yuren masih lemah karena sebelumnya ia hampir jatuh ketika mencoba berdiri. Wellington menambahkan bahwa pendeta menemukan hal aneh pada perilaku Yuren karena biasanya Yuren keras kepala. Namun kali ini ia lebih mudah meminta maaf kepada Ilya. Wellington tidak mau percaya bahwa kepribadian Yuren berubah, sebab ia yakin pada hari berikutnya Yuren akan kembali menjadi sumber masalah. Di sisi lain, Arin masih percaya ada arah yang lebih baik bagi Yuren. Keyakinan sederhana itu mengejutkan Wellington yang merasa dirinya sudah menyerah. Ia menilai Arin terlalu berharap pada sesuatu yang mungkin tidak pernah terwujud. Sementara dirinya hanya menyayangkan bahwa Arin tidak pernah dibiarkan menjalani hidupnya sendiri dan justru ditugaskan sepenuhnya untuk mengurus Yuren. Namun Arin tetap menyimpan perasaan yang sulit ia jelaskan, seolah ia melihat sesuatu yang berbeda dalam diri tuan mudanya. Keesokan harinya, Arin terkejut ketika melihat Yuren meminta izin untuk pergi ke ruang latihan karena ia ingin memulai melatih tubuhnya. Reaksi itu membuat Arin sulit mempercayai keseriusannya, hingga Yuren bertanya apakah ada masalah dengan permintaannya. Dalam hatinya, Yuren tahu bahwa ia bisa melihat status orang lain melalui kemampuan Creator Eyes. Namun ia belum bisa membuka kemampuan Sichuan Tangklen. Ia menduga obesitasnya menghalangi sistem itu dan satu-satunya jalan keluar adalah latihan fisik. Ketika mereka berjalan melewati Taman Mansion, Yuren terkesan melihat taman itu ditata seperti gabungan antara arena dan ladang bunga. Namun hanya dalam 1 menit ia sudah merasakan panas luar biasa di tubuhnya. Ia sempat berpikir untuk berlatih di kamar, tetapi ia tahu tubuhnya akan langsung menyerah begitu melihat kasur. Ia memahami bahwa latihan tidak akan berhasil bila ia tetap berada di tempat nyaman. Sambil lewat, ia bisa melihat para pelayan berbisik tentang dirinya melalui Creator Eyes. Hampir semua dari mereka menyimpan rasa tidak suka atau kebencian, dan Yuren tidak bisa menyalahkan siapapun karena ia tahu karakternya memang sampah yang memperlakukan semua orang dengan buruk. Tidak lama kemudian mereka tiba di aula latihan ketiga. Napas Yuren sudah tersenggal-senggal bahkan sebelum memulai latihan. Arin menjelaskan bahwa satria tingkat kedua memakai aula pertama dan kedua sehingga aula ketiga dibiarkan kosong. Saat masuk, Yuren melihat seseorang sedang berlatih dan langsung memeriksa tingkat apeksinya. Hasilnya adalah yang terburuk yang pernah ia lihat.
orang itu tidak hanya membencinya tetapi juga ingin membunuhnya. Itu adalah Olian. Dan ketika ia melihat Yuren mendekat, ia langsung bersikap sok tenang di hadapan Arin. Namun Yuren tahu bahwa jauh di dalam hati pria itu ingin merobek kepalanya. Olian memanggil Yuren dengan sebutan merendahkan, membuat Yuren merinding. Olian kemudian menarik Arin dan menanyakan apa yang pernah terjadi antara dirinya dan Yuren. Arin terkejut karena Yuren tampak tidak ingat. Ia kemudian mengetahui bahwa bertahun-tahun lalu ayahnya memaksa Arin untuk melatihnya. Yuren yang lama marah-marah memanggil Olian dengan hinaan dan akhirnya justru mendapat luka pada wajahnya sambil tertawa seolah sedang memainkan drama pilen. Setelah itu ayahnya menghentikan latihan. Mendengar semuanya, Yuren sadar bahwa karakternya di masa lalu benar-benar sampah. Yuren tidak ingin terus menanggung rasa malu itu. Ia langsung bertanya apakah ada ruangan latihan lain yang bisa ia gunakan sendirian. Arin menjelaskan bahwa ada aula keempat yang lokasinya sangat jauh dan peralatannya buruk. Namun Yuren merasa itulah yang ia butuhkan untuk menurunkan berat badan dengan cara yang benar. Arin tidak bisa mengubah keputusannya sehingga ia membawa Yuren ke aula tersebut. Sesampainya di sana, Yuren mencoba melemparkan pisau dan Arin terkejut melihatnya. Ia mengingat bahwa Sekte Sichuan Tang terkenal dengan teknik lemparan rahasia. Namun pisau itu jatuh sebelum mencapai target. Yuren malu dan menganggap dirinya hanya bercanda. Ia sadar bahwa hal pertama yang ia butuhkan adalah stamina, sehingga ia mulai berlari mengelilingi aula. Arin hanya menemaninya dari samping. Yuren menyuruh Arin berlatih saja bila mau, namun Arin tetap berada di sampingnya. Setelah beberapa putaran, ia hampir tumbang, tetapi ia terus memaksa diri. Wellington kemudian terkejut ketika mendengar laporan bahwa Yuren masih berlatih bahkan setelah 3 minggu penuh. Perubahan tubuhnya mulai terlihat dan sikapnya juga berubah. Wellington untuk pertama kalinya mulai menyapanya dengan panggilan anak. Setiap kali bercermin, Yuren merasa senang melihat tubuhnya mulai mengecil. Namun kemampuan Sichuan Tang Clan masih belum terbuka. Ia memutuskan memberi waktu sebulan lagi dan bila tetap tidak terbuka, ia bertekad mencuri seluruh teknik protagonis dari novel aslinya. Selama masa latihan, Arin selalu menyiapkan sup herbal yang kaya akan nutrisi, pembakar lemak sekaligus penumbuh otot. Yuren merasa muak karena harus memakannya setiap hari selama 3 minggu. Ekspresi Arin terlihat syok ketika Yuren mengaku sudah bosan. Ia kemudian bertanya apa keinginan Yuren yang sebenarnya, dan Yuren menjelaskan keinginannya untuk menjadi satria. Arin langsung menyuruhnya berhenti mengeluh dan memakan supnya, dan Yuren tidak bisa menolak. Saat makan, jendela status terbuka dan menampilkan informasi bahwa ia tidak sengaja memakan racun yang merupakan bagian dari sistem. Racun itu justru menjadi berkah karena membantunya membuka kemampuan Sichuan Tang Clan. Senyum lebar muncul di wajah Yuren karena perjalanan barunya akhirnya dimulai. Di tempat lain, Wellington seperti biasa berdiri di jendela sambil memandang keluar, menikmati perkembangan putranya. Ketukan pintu memecah kesunyian dan istri lain datang membawa teh. Ia bertanya apa yang sedang diamati suaminya. Wellington menjawab bahwa ia hanya melihat taman. Kaina segera memanfaatkan momen itu untuk memuji dirinya sendiri karena telah merawat taman dengan baik. Wellington juga menambahkan bahwa kemampuan Kaina memang luar biasa. Insting Kaina langsung menyala dan ia meraih Wellington sambil berjalan, menanyakan kapan putranya akan dipilih menjadi pewaris seperti yang pernah dijanjikan Wellington sebelumnya. Ia kemudian menyarankan agar keputusan itu segera diambil karena ia sudah menunggu. Namun Wellington justru terkejut karena ia tidak pernah menunggu masalah itu. Kaina segera menjadi serius dan mengingatkan Wellington bahwa ia pernah berjanji akan menentukan pewaris dalam sebulan. Wellington mengakui hal itu, tetapi ia kini melihat perubahan pada Yuren dan menyadari bahwa putra kandungnya itu mulai menunjukkan kedewasaan. Ia mulai percaya bahwa Yuren dapat menjadi penerus yang baik. Kaina hanya tersenyum tipis sambil menyembunyikan pikirannya, lalu mengatakan bahwa ia juga sudah mendengar mengenai perubahan pada diri Yuren. Yuren tiba-tiba menunjukkan pemahaman baru yang membuat Wellington merasa lega karena anak itu akhirnya mulai mengerti sesuatu yang sebelumnya tak pernah ia pedulikan. Wellington sempat tertawa kecil saat menyadari bahwa perubahan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan hukuman atau kemarahan istrinya. Namun Kaina kembali menyinggung soal penerus keluarga dan menanyakan apa rencana selanjutnya. Wellington menjelaskan bahwa Yuren baru berlatih selama 3 minggu dan ia ingin mengamatinya lebih lama sebelum mengambil keputusan. Ia berjanji bahwa jika Yuren benar-benar kembali ke jalur yang seharusnya, ia akan menepatinya. Kaina meninggalkan ruangan sambil mengatakan bahwa ia akan menunggu di kamar. Begitu pergi, ia hampir tak bisa menyembunyikan rasa kesal dan dalam hati ia bersumpah akan menunjukkan pada Yuren apa yang bisa ia lakukan.
Sementara itu, di tempat lain, Yuren akhirnya menyadari bahwa syarat untuk membuka akses ke klan Sichuan Teng adalah mengkonsumsi racun, dan tanpa sengaja ia baru saja melakukannya. Ia menatap jendela status untuk mengetahui apa sebenarnya yang terkandung dalam sup yang ia makan. Ternyata sup itu memiliki ramuan khusus yang biasanya memicu kelumpuhan. Ramuan itu sebenarnya adalah obat, tetapi mengandung sedikit racun. Jumlah kecil tidak berbahaya bagi orang dewasa, tetapi jika dikonsumsi terus-menerus bisa menyebabkan kelumpuhan, bahkan kematian. Saat ia masih menatap layar status itu, Arin masuk dan bertanya apakah ia benar-benar tidak tertarik pada makanan yang disajikan. Yuren meminta maaf dan buru-buru menghabiskan sup itu. Meskipun dalam hati ia masih bertanya-tanya siapa yang mencampurkan racun ke dalam makanannya. Ia yakin dirinya tidak mungkin mati begitu saja, tetapi ia merasa cerita di dunia ini berubah dari jalur asli. Saat itu ia juga menyadari bahwa Colin, sang putra kedua, belum diperkenalkan dalam alur cerita, dan mungkin penundaan itu terjadi karena upaya meracuni dirinya berasal dari pihak Colin. Setelah makan selesai, sistem memberitahu bahwa racun lumpuh tingkat lemah telah teraktifkan. Yuren memberitahu Arin bahwa makanannya telah selesai dan rasanya begitu kuat hingga membuat matanya berair. Ia meminta waktu sendirian dan Arin meninggalkan ruangan tanpa protes. Ketika semuanya sepi, Yuren berdiri di depan cermin dan memanggil klan Sichuan Tang. Statistiknya langsung muncul memperlihatkan keterampilan baru seperti keracunan tingkat ringan. Namun status kelebihan berat badan masih menempel pada dirinya dan tingkat sinkronisasi baru turun ke angka 97%. Banyak kemampuan yang masih terkunci dan teknik tingkat tinggi pun belum bisa digunakan karena beberapa syarat belum terpenuhi. Yuren masih merasa tercengang melihat banyaknya jenis racun yang tersedia. Panel itu menunjukkan bahwa level maksimal adalah 30 dan untuk mencapainya ia harus membuka teknik internal tingkat dasar. Ia mengecek bagian seni bela diri dan menemukan 4 teknik yang bisa ia pilih. Ia langsung mengenali semuanya karena dulu merupakan penggemar cerita Tenglan. Dari Potion Art berfokus pada racun, Thunder Needle untuk senjata tersembunyi, sementara 10.000 Venom dan Deepen Energy memberikan penguasaan pada keduanya tetapi membutuhkan waktu lebih lama untuk dikuasai. Tanpa ragu, ia memilih 10.000 Venom dan Deepen Energy. Begitu memilih, energi aneh mengalir ke seluruh tubuhnya dan ia segera duduk untuk mengedarkannya. Dengan melepaskan pakaiannya, ia mulai bermeditasi dan merasakan aliran halus yang ia pahami sebagai Qi. Ia mengarahkan melalui meridan yang benar, lalu menyimpannya ke dalam dentian agar kekuatan internal bisa terbentuk. Yuren tetap dalam posisi itu sepanjang malam tanpa merasakan kantuk ataupun lelah. Tanpa ia sadari, tubuhnya telah berubah. Konsentrasinya meningkat dan kini ia mampu merasakan keberadaan hal-hal kecil di sekitar, termasuk jumlah burung di luar jendela. Saat memeriksa tingkat 10.000 Venom dan Deepen Energy, dia mendapati teknik itu berada pada tingkat 1 bintang yang memberi tambahan 10% kekuatan. Tidak lama kemudian, Arin masuk dan terkejut melihatnya bermeditasi. Arin mengingatkan tentang bahaya kurang istirahat, tetapi Yuren tetap bersikeras melanjutkan pelatihan. Arin akhirnya pergi menyiapkan sarapan meski sempat memperhatikan bahwa Yuren tampak semakin berbeda. Begitu berada di halaman, Yuren mengambil pisau lempar dan berdiri di depan papan sasaran. Garis bidik muncul seakan ia sedang memainkan game tembak-tembakan, membuat lemparannya tepat sasaran. Arin terkejut melihatnya. Yuren menyadari bahwa kemampuan senjata tersembunyi khas klan Tang telah terbuka. Arin bertanya apa yang ia lakukan, tetapi Yuren berpura-pura tidak tahu dan menganggap itu hanyalah hasil dari latihan selama ini. Arin masih merasa tidak yakin. Yuren kembali melempar pisau. Kali ini ia merasakan api energi mengalir dan melepaskan lemparan yang jauh lebih kuat hingga mengenai bagian tengah sasaran dan membuat kayunya retak. Arin menatapnya dengan wajah terkejut. Yuren hanya tersenyum meskipun ia tahu efek garis bidik itu seperti kode curang yang ia dapatkan dari pengalaman bermain game FPS selama bertahun-tahun dan mengikuti turnamen kecil di warnet. Arin menilai bahwa tubuh Yuren tampak berubah drastis. Yuren terkejut mendengarnya dan Arin menjelaskan bahwa latihan harian dan sup yang ia konsumsi membuat perubahannya begitu cepat. Yang paling mengejutkan adalah Arin tidak bisa merasakan energi internal apapun dari tubuhnya, yang berarti Yuren adalah satu-satunya yang mampu menggunakan energi ini di dunia tersebut. Hal itu membuatnya semakin percaya diri dan ia memutuskan untuk terus berlatih tanpa henti. Ia mengambil lebih banyak pisau dan melemparkan dengan sempurna satu persatu. Arin mencoba menirunya tetapi pisau itu hanya memantul dari papan. Yuren justru merasa geli melihatnya karena ada sesuatu yang Arin tidak bisa lakukan.
Saat melihat jendela status kembali, ia mendapati teknik strike cut telah terbuka dan kemampuan itu membuatnya bisa melempar lebih cepat menggunakan dorongan energi. Ia langsung mencobanya sambil melihat Arin yang masih berusaha melempar tetapi terus gagal karena pisaunya memantul keluar. Yuren meminta Arin melakukan sesuatu di sisinya, membuat Arin terkejut ketika melihatnya mengambil pedang kayu yang patah dan mengayunkan teknik strike cut ke arah sasaran. Papan itu langsung terbelah dan reaksi Arin dipenuhi ketakutan saat melihat kekuatan aneh yang mengalir dalam tubuh Yuren. Ia mencoba menjelaskan bahwa semua ini berasal dari latihan. Meski Arin jelas tidak mempercayainya karena perubahan sebesar itu mustahil muncul dalam waktu singkat. Yuren kemudian memohon satu hal darinya. Ia tahu Arin selalu melapor pada ayahnya, tetapi ia meminta agar kali ini semuanya disimpan dulu. Arin ingin membantah, namun Yuren meyakinkan bahwa ia masih melakukan banyak pengujian dan akan menjelaskan semuanya nanti. Ia hanya butuh waktu untuk menata semuanya. Arin akhirnya tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Singkat cerita, Yuren mengikuti seorang pekerja bernama Peru. Dengan kemampuan kreator Ice, ia melihat bahwa Peru memang pengguna racun dengan afinitas netral. Dari sana, ia langsung memahami bahwa Peru lah yang paling mungkin menyelipkan racun ke dalam makanannya tanpa ada yang menyadarinya. Yuren menciptakan ilusi parah di tangannya lalu melepaskan racun lumpur tingkat ringan. Sebelum Peru sempat memahami apa yang terjadi, tubuhnya melemah dan ia jatuh tak sadarkan diri. Yuren merasa puas melihatnya lalu membawa tubuh Peru ke gudang. Saat Peru sadar, Yuren berdiri di hadapannya dengan aura mengancam. Senyum dingin di wajahnya membuat Peru langsung memahami situasinya. Yuren memerintahkan agar ia menjawab jujur jika ingin tetap hidup. Ia menanyakan apakah benar Peru yang menaruh racun dalam sup, dan Peru mengkonfirmasi dengan satu kedipan. Yuren melanjutkan dengan menanyakan jenis racunnya dan Peru kembali mengkonfirmasi bahwa itu adalah hanyang herb. Yuren senang melihat kerjasama itu lalu menanyakan apakah Kaina yang memerintahkan tindakan tersebut. Ketika Peru menolak dengan dua kedipan, Yuren mulai meragakan ancaman nyata dengan pisau di tangan dan menjelaskan bahwa ia mampu mengetahui kebenaran. Ia mengulangi pertanyaan dan Peru tetap memberi jawaban yang sama. Dari sana, Yuren menyadari bahwa Peru tidak berbohong, tapi ia masih belum tahu siapa dalang sebenarnya. Yuren akhirnya memutuskan menanyakannya nanti. Ia mengeluarkan pil kecil dan memaksa Peru menelannya. Ia menjelaskan bahwa pil itu adalah racun paralitik yang akan melarutkan organ tubuh jika penawar tidak diminum dalam sebulan. Peru gemetar ketakutan hingga Yuren melepaskan sedikit racun ke kepalanya untuk memulihkan pergerakannya. Setelah itu, ia menanyakan siapa yang memberi perintah sebenarnya. Peru akhirnya membuka rahasia bahwa Komandan Satria, Kerox, adalah orang yang memerintahkannya. Perkataan itu membuat Yuren terkejut karena menurut Peru, Kerox berencana membunuhnya tahun depan. Informasi itu semakin mengejutkan saat ia mengetahui bahwa Kerox adalah kakak laki-laki kaya dan pernah mengisi posisi Kapten Satria saat pernikahan keluarga mereka. Yuren merasa lega karena setidaknya alasannya bukan disebabkan hubungan buruk pribadi. Ia memberikan selembar daftar racun kepada Peru dan memintanya membeli semuanya dari pasar gelap menggunakan uang Kerox. Peru terkejut ketika menanyakan siapa yang memiliki racun-racun tersebut, tapi Yuren menegaskan bahwa ia tidak memberikan izin untuk bertanya. Peru segera meminta maaf dan Yuren mengizinkannya pergi setelah mengingatkan bahwa sejak saat itu ia membutuhkan laporan racun setiap hari. Peru pun pergi dalam keadaan lemas. Yuren kembali ke kamarnya dengan rasa puas karena berhasil menipu Peru. Pil yang ia sebut sebagai racun mematikan sebenarnya hanyalah daun kering biasa. Ia mulai memahami bahwa mempelajari seni bela diri klan Sichuan-Teng adalah hal penting karena sesuatu yang besar akan segera terjadi. Keesokan harinya, Peru datang membawa berbagai tanaman beracun dan meletakkannya di atas meja. Yuren memeriksanya satu persatu. Ada Hanyang Herb, Jacob Lab, dan Wooden Pain Lab. Peru terkejut karena Yuren mampu menyebut seluruh racun itu, padahal ia sebenarnya hanya membaca dari status window. Yuren kemudian menanyakan alasan penggunaan beberapa racun sekaligus ketika Hanyang Herb saja sudah cukup mematikan. Peru menjelaskan bahwa Hanyang bekerja lambat dan tubuh bisa mengembangkan pertahanan, sehingga perlu ditambah racun lain agar efeknya semakin kuat hingga akhirnya menjadi campuran mematikan. Yuren kemudian menanyakan bagaimana Peru mempelajari semua itu. Peru menceritakan bahwa ia dijual ke Potion Master pada usia 8 tahun dan ia dilatih sebagai murid. Dari 20 anak yang ikut pelatihan, hanya ia satu-satunya yang selamat karena afinitas racun orang lain terlalu rendah. Yuren tidak terkejut, tapi ia melihat peluang memanfaatkan kebencian Peru pada keluarga Lipingtain. Setelah percakapan itu, Yuren membebaskannya dengan syarat pekerjaan dilakukan dengan baik.
Begitu Peru pergi, Yuren langsung mulai mengkonsumsi berbagai ramuan beracun itu sambil memperhatikan notifikasi status yang muncul satu persatu. Level racun tubuhnya meningkat hingga ia mencapai batas. Lalu sistem menyarankan latihan pernapasan. Yuren menahan rasa sakit sambil bermeditasi sepanjang malam. Keesokan paginya, Arin masuk dan menemukan Yuren masih bermeditasi dengan tubuh yang sudah tampak ramping dan terlatih seperti seorang atlet profesional. Arin terkejut melihat perubahan cepat itu. Yuren baru saja meningkatkan teknik 10.000 penom ke tahap 2 dan memperoleh berbagai kemampuan baru. Namun bau menyengat memenuhi ruangan karena tubuhnya tengah mengeluarkan sisa kotoran akibat peningkatan energi internal. Arin tidak tahan dan memintanya tidak membuka pintu, lalu menyuruhnya pergi ke kamar mandi. Yuren menundanya karena masih harus melanjutkan meditasinya. Setelah Arin keluar, Yuren merasa puas karena mendapatkan kemampuan baru bernama Soyong Footwork, teknik gerakan cepat khas keluarga Tang untuk pergerakan gesit, serangan diam-diam, dan menghindar. Hal itu membuatnya semakin merasa seperti tokoh dalam novel. Saat keluar rumah, Arin melihatnya berjalan dengan cara aneh dan mulai bertanya-tanya. Gerakan tubuh Yuren tampak berbeda seolah sedang mabuk padahal tubuhnya baik-baik saja. Ia meyakinkan Arin bahwa semuanya baik, sementara ia terus mencoba gerakan baru itu tanpa sadar melakukannya di jalan. Arin ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, namun Yuren hanya mengatakan bahwa ia pergi ke ruang pelatihan pertama untuk melatih bagaimana para satria berlatih setiap hari. Beberapa saat kemudian ia tiba di aula dan mendapati para satria sedang berlatih pedang sambil berteriak penuh semangat. Para satria mendadak berhenti begitu melihat Yuren dan Arin masuk. Mereka tidak langsung mengenali sosok kurus dan tampan itu karena perubahan yang terlalu drastis. Hingga akhirnya mereka sadar bahwa itu memang Yuren. Mereka tidak mampu menebak seberapa banyak bobot yang telah hilang dari tubuhnya selama masa latihannya. Bisik-bisik mulai terdengar di antara mereka, menuduh bahwa ia mungkin memakai bantuan khusus. Padahal Yuren bisa mendengar semuanya melalui energi batinnya. Arin menunjuk seseorang pemuda dan menjelaskan bahwa pemuda itu adalah calon satria yang sebentar lagi akan mendapatkan gelar resmi. Yuren mengamatinya dari dekat dan menyadari bahwa pemuda itu adalah Kraid, salah satu karakter utama yang kelak akan menjadi tokoh penting. Kesadaran itu membuat Yuren merasa beruntung berada di mansion Kraid karena peluang baik mungkin akan datang di masa depan. Namun ia tetap menjaga fokus. Ia bisa merasakan bahwa para satria itu membencinya dan ingin menghabisinya, sehingga ia bertanya-tanya apakah situasi itu akan semakin menjadi ujian baginya. Tanpa banyak bicara, Yuren mengambil soda dan mengaktifkan kemampuan Poison Prolonged yang masih berada pada tingkat pertama. Begitu cairan itu masuk, racun langsung menyebar ke seluruh organnya hanya dalam hitungan detik. Ia mengarahkan kekuatan itu ke salah satu satria, membuat lelaki itu langsung jatuh sambil menggeliat kesakitan. Para satria lain pun panik dan mencoba menolong, bahkan menyarankan untuk memanggil pendeta. Namun tidak lama kemudian, satria itu berdiri kembali dan mengaku rasa sakitnya sudah hilang, membuat semua orang bingung dan menganggap kejadian itu sebagai lelucon yang buruk. Yuren memperhatikan efek racunnya dan merasa puas dengan hasilnya. Ia memutuskan untuk mencoba Soul Cling Smoke, sebuah ilusi yang menimbulkan ketakutan dan kebingungan. Para satria yang masih memarahikannya karena dianggap berpura-pura tiba-tiba panik ketika asap itu menyentuh mereka. Dalam sekejap, mereka merasa seolah ada monster mengerikan berdiri di hadapan mereka, siap untuk menerkam. Seluruhnya jatuh tersungkur sambil ketakutan hingga beberapa di antaranya kehilangan kendali atas tubuhnya. Dari kejauhan, Yuren menahan tawa. Arin datang dengan panik, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dan situasi makin kacau karena ilusi itu membuat para satria melihat lebih banyak monster imajiner. Ketika Yuren merasa cukup, ia menghentikan ilusi itu agar para satria tidak saling menyerang. Perdebatan kecil pun pecah di antara mereka, mempertanyakan apakah benar mereka melihat monster atau tidak. Yuren merasa eksperimennya untuk hari itu sudah selesai dan mengajak Arin kembali. Arin masih terkejut karena merasa dirinya tidak melakukan apapun yang berarti. Yuren menganggap aula itu terlalu bising dan menyarankan pergi ke ruang pelatihan keempat. Tapi seorang pelayan datang dan memberitahu bahwa ada tamu yang tiba. Yuren bertanya-tanya siapa tamu itu hingga ia mengetahui bahwa tunangannya Ilya Wellington telah datang. Saat menunggu, Ilya sebenarnya sedang memikirkan cara membatalkan pertunangan tersebut. Namun ketika Yuren masuk, wajahnya langsung memerah dan semua rencana itu hilang begitu saja. Yuren menganalisis situasinya terlebih dahulu. Ia tahu bahwa Ilya biasanya cukup keras dan pernah menuntut sesuatu darinya. Namun ia mengingat bagaimana ia sendiri dulu selalu menolak. Kini keadaan berbeda. Ilya terkejut melihat perubahan Yuren dan tidak percaya bahwa ia bisa berubah sedrastis itu hanya dalam 2 bulan.
Yuren menjelaskan bahwa ia mengubah dirinya melalui latihan keras, sesuatu yang membuat Ilya tidak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Ia juga mengatakan bahwa setelah ia berada di ambang kematian, ia meninjau ulang hidupnya dan menyesali keputusan-keputusan lama yang membuat memutuskan untuk berubah. Ilya bertanya apakah perubahan ini dilakukan sebagai bentuk balas dendam. Namun Yuren menjelaskan bahwa bukan itu tujuannya. Ia kemudian mengejutkan Ilya dengan berlutut dan mengucapkan terima kasih atas peran gadis itu dalam perubahan dirinya. Sikap itu membuat Ilya membeku karena ia belum pernah melihat Yuren bersikap serendah hati itu. Yuren mengakui bahwa dirinya di masa lalu hanyalah sampah, seseorang yang bertindak bodoh dengan tubuh lamanya. Namun ia meminta pengertian karena Ilya bukan hanya seorang gadis biasa, melainkan sosok yang kelak memiliki kepribadian luar biasa. Seorang South Queen yang mampu mengubah jalannya cerita. Ia menyatakan bahwa ia tidak keberatan jika Ilya ingin membatalkan pertunangan. Namun ia hanya ingin memperbaiki hubungan mereka dan membantu Ilya tumbuh menjadi dirinya yang seharusnya. Ilya gemetar mendengar semua itu dan menanyakan apakah ia benar-benar serius. Yuren menegaskan niatnya dan Ilya merespon dengan melepaskan auranya yang tajam dan mengesankan. Yuren hampir tidak percaya bahwa gadis itu memiliki kekuatan sebesar itu. Namun ia tetap menunjukkan kesungguhannya dengan mengaktifkan poison energy hingga tingkat 10.000, lalu mentertalkan aura Ilya. Ia bersumpah tidak akan kembali pada dirinya yang lama. Wajah Ilya memerah namun ia berusaha mengendalikan diri. Ia kemudian menyatakan bahwa ia akan mengawasi Yuren dan mengancam akan menghabisinya jika ia kembali ke kebiasaan buruknya. Ucapan itu sama persis dengan yang ia lontarkan kepada tokoh utama di dalam cerita. Sesuatu yang membuat Yuren terkejut karena kejadian itu benar-benar terjadi di dunia nyata. Yang membuat Yuren lebih kaget lagi adalah ketika Ilya memutuskan untuk tidak membatalkan pertunangan. Saat gadis itu kembali ke ruangan Marquis Wellington, sang Marquis juga terkejut mengetahui keputusannya. Ilya menjelaskan bahwa ayahnya selalu berkata bahwa manusia sulit diperbaiki. Namun ia mendengar kabar bahwa Yuren telah berubah sehingga ia memutuskan mengambil risiko untuk mempercayainya sekali lagi. Namun ia tetap menegaskan bahwa jika Yuren menyimpang dari jalur yang ia benar, ia sendiri yang akan menghabisinya. Marquis merasa lega setelah menyelesaikan urusan itu dan berharap Ilya kembali merawat Yuren. Di saat itu, Ilya bangkit dengan niat pergi menemui ayahnya, namun Wellington mencoba menahannya dan memintanya beberapa hari. Ilya tetap pada pendiriannya karena ia sudah meminta ayahnya datang untuk memutuskan pertunangannya. Wellington menyarankan agar ia melihat hasil pelatihan terlebih dahulu, tetapi Ilya menolak dan meninggalkan tempat itu tidak mau mengganggu. Singkat cerita, Marquis memanggil Yuren. Saat memasuki ruangan, Yuren terkejut dan sempat panik karena menduga ada sesuatu yang salah. Tetapi Wellington mentertawakannya dan mengaku hanya bercanda. Ia menepuk bahu Yuren sambil memuji kerja kerasnya. Ia bertanya alasan Yuren dipanggil dan ayahnya menjelaskan bahwa sesi pelatihannya semalam membuat ayahnya senang karena ia tampak lebih cerdas. Wellington menyadari bahwa saat itu Yuren sudah seharusnya mulai mempelajari ilmu pedang keluarga Rocks. Namun Yuren justru membuat ayahnya terkejut dengan mengatakan bahwa ia ingin belajar seni lempar, bukan ilmu pedang. Wellington langsung marah karena teknik itu dianggap murahan. Wellington menegaskan bahwa teknik lempar tidak mampu menembus armor satria ataupun tubuh monster. Yuren tetap bersikeras dan langsung menantang ayahnya dengan mengusulkan taruhan. Ia ingin membuktikan dirinya dengan menangkap monster borak hanya dengan belati. Wellington menilai tantangan itu gila karena seorang satria butuh aura pada pedangnya, dan bahkan dengan pelatihan 100 tahun pun belum tentu bisa. Yuren tetap maju dengan penuh keyakinan. Wellington akhirnya bertanya apa taruhannya. Yuren mengatakan bahwa jika ia menang dengan belati, ia akan mengurus latihannya sendiri, jadi dia jangan mengganggu. Tapi jika gagal, ia akan mengikuti semua kehendak ayahnya. Taruhan itu pun disetujui dan Yuren kembali ke kamarnya dengan rasa lega karena sejauh ini ayahnya belum mengetahui bahwa ia belum dilatih Arin. Keesokan harinya, ia dijadwalkan menjalani tes praktik dengan melawan Borak setelah memecahkan sisiknya. Sebelum ujian, ia berencana meminum ramuan herbal beracun ringan untuk meningkatkan Divine Arts ke tingkat bintang 3. Saat itu, Arin datang membawa pesan mengenai waktu dan tempat ujian yang ditentukan Wellington, yakni siang hari di aula pelatihan utama. Arin juga menyampaikan kabar bahwa seluruh negara sudah mendengar taruhan itu dan banyak orang mentertawakan Yuren karena yakin ia akan ketakutan. Ia menjelaskan bahwa semua orang hanya bercanda dan menyebut Yuren akan gagal karena ia adalah musuh publik nomor 1 di hutan. Informasi itu membuat Yuren kaget dan bertanya apakah semua orang akan datang menonton. Arin menjawab bahwa Wellington sudah memberi izin sehingga aula akan penuh. Yuren meminta pendapat Arin dan gadis itu menunduk sopan sambil meyakinkan bahwa hari berikutnya akan menjadi hari kejayaannya.
Malam itu Yuren menepati janjinya pada dirinya sendiri dan berhasil meningkatkan DPS Arts ke bintang 3. Keesokan harinya, Yuren terkejut melihat aula pelatihan sudah penuh sesak seperti arena pertandingan. Sebelum ujian dimulai, ia menenangkan ayahnya dan memastikan bahwa ia siap, meski menunjukkan bahwa seluruh area dipenuhi orang. Ayahnya menjelaskan bahwa ia hanya memberitahu penyihir yang mempersiapkan ritual pemanggilan, tetapi entah bagaimana berita itu menyebar. Wellington memperingatkan Yuren agar berusaha sebaik mungkin dan tidak mempermalukan dirinya. Saat semua persiapan selesai, penyihir memulai ritual pemanggilan Borax. Dari kepulan asap, seekor monster muncul. Yuren merasa bersemangat karena akhirnya melihat makhluk yang selama ini hanya ada dalam pikirannya. Borax tampak seperti monster laut setinggi sekitar 150 cm. Begitu keluar dari lingkaran pemanggilan, monster itu membuat para penonton panik. Yuren terkejut melihat wujud Borax karena ia mengira bentuknya akan berbeda. Mengingat ia sempat tidak fokus saat memakan sashimi rockfish di restoran, dan bayangan tentang monster itu tidak muncul. Meski begitu, ia tidak menunjukkan ketakutan karena jika tangan sang monster ditutupi, wujudnya terlihat cukup menggemaskan. Tanpa memberi waktu, Borax langsung menyerang Yuren. Serangannya hampir mengenai Yuren yang sempat melamun, tetapi Yuren berhasil menghindar dengan gerakan licin. Borax menyerang tanpa pola, membuat Yuren menyadari bahwa ia harus terus mulai serius. Ia mengambil pisau lemparnya dan memuji kekuatan sisik Borax. Saat itu, target kelemahan monster tampak jelas di bagian tubuh tertentu. Yuren menebak bahwa titik itu adalah kelemahan Borax, sehingga ia langsung melemparkan pisau ke arah tersebut. Pisau itu menembus sasaran, membuat monster itu menjerit sebelum roboh dan mati seketika. Yuren justru merasa kecewa karena Borax tewas hanya dalam satu lemparan. Sementara itu, Marquis dan seluruh penonton terperangah. Sorak-sorai pecah dalam aula karena Yuren berhasil mengalahkan Borax. Penyihir lalu mengumumkan secara resmi kemenangan Yuren. Ayahnya bangkit dari tempat duduknya dan mendekati Yuren sambil menanyakan bagaimana ia bisa menumbangkan Borax hanya dengan satu serangan. Yuren menjawab bahwa ia hanya melakukan apa yang seharusnya dan kebetulan mengenai titik lemah yang tepat. Namun Wellington tampak enggan dengan menerima hasil tersebut karena monster itu mati hanya dengan satu belati, sesuatu yang tidak masuk akal bagi banyak orang. Yuren memotong pembicaraan dan bertanya apakah Wellington berniat melanggar kata-katanya. Penyihir segera menjelaskan bahwa Yuren menargetkan lengan Borax pada area yang tidak memiliki sisik. Mendengar itu, Wellington berteriak bahwa kemenangan itu hanya keberuntungan semata dan memerintahkan Yuren untuk tidak membantah ayahnya. Namun ia tetap mengakui bahwa Yuren memang dalam taruhan. Dan ia menang, baik melalui keberuntungan maupun kemampuan. Yuren bersiap pergi tetapi ayahnya menghentikan dan meminta ujian ulang. Yuren menolak kecuali taruhannya dinaikkan. Mereka menyepakatinya dan memulai babak kedua yang kembali dimenangkan oleh Yuren. Ia merasa sangat bersemangat karena akan mendapatkan satu keinginan dari taruhannya. Namun Marquis tiba-tiba mengubah aturan. Kali ini lawan Yuren bukanlah Borax melainkan seorang satria. Ayahnya bertanya apakah ia siap dengan perubahan itu. Yuren tetap menerima tanpa peduli siapapun lawannya karena ia masih membutuhkan uang untuk membeli racun yang diperlukan menghadapi Karox. Marquis kemudian menyarankan agar pelatihan dimulai dengan satria. Yuren bertanya apakah ia boleh memilih lawannya sendiri dan ayahnya memberi izin tanpa ragu. Tidak lama kemudian seorang prajurit bernama Kraid memberi hormat pada Marquis dan menerima tugas baru darinya. Wellington menunjuk putranya dan meminta Kraid memberi pelajaran keras. Kraid terkejut dan Wellington segera menanyakan apakah ia sanggup menjalankannya. Kraid mengangguk mantap. Di satu itu, Yuren melihat peralatan yang ia bawa dan menyadari bahwa ia hanya memiliki 3 pisau lempar. Ia mengatakan bahwa jika Kraid mampu menangkis semuanya, maka Kraid akan menang. Teman-teman Kraid menggoda bahwa jika ia kalah, maka ia tidak akan mendapat makan malam. Sementara yang lain menambahkan bahwa ia mungkin harus melakukan 100 kali putaran sebagai hukuman. Sebelum pertandingan dimulai, Yuren mendengar suara seseorang gadis di antara para penonton yang menyemangatinya. Hal itu memberi dorongan tersendiri sehingga ia segera menarik keluar belatinya dan bersiap. Saat pertandingan akan dimulai, beberapa titik target muncul di tubuh Kraid. Yuren tertegun dan khawatir jika ia kembali membunuh seperti saat menghadapi Borax, sesuatu yang tidak bisa ia lakukan kali ini. Ia memutuskan untuk mencoba pendekatan berbeda. Ia melempar belati dengan kekuatan besar hingga bilahnya menghantam pedang Kraid dan menghasilkan suara keras seperti dentuman meriam. Semua orang terkejut. Belita itu terlempar dan Wellington memungutnya sambil merasa heran bagaimana senjata biasa bisa menghasilkan daya sebesar itu. Pedang Kraid tampak penyok dan getarannya masih terasa. Yuren menegaskan bahwa lemparan pertama hanyalah peringatan, sekedar pemanasan dan yang berikutnya akan menjadi serangan sesungguhnya. Ia percaya bahwa Kraid tidak akan mati karena satria itu memiliki perlindungan aura.
Ia melempar belati berikutnya, membuat belati itu berputar cepat. Kraid mencoba menangkis namun dentuman keras kembali terdengar dan asap tebal memenuhi arena. Ketika asap menghilang, pedang Kraid sudah hancur dan jatuh dari tangannya. Wellington menoleh kepada putranya, tampak meminta agar mereka berbicara secara pribadi. Tapi Yuren mengingatkan bahwa pertandingan belum berakhir dan masih tersisa satu belati. Wellington terlihat terdiam dan tidak menerima kekalahan itu. Yuren mengusulkan agar keputusan final diserahkan kepada Kraid. Ia mendekat dan meminta Kraid untuk mengangkat kepala. Kemudian menanyakan apakah ia benar-benar mau mengakhiri pertarungan dengan cara itu. Ia mengingatkan bahwa Kraid adalah calon satria dan hasil memalukan seperti ini tidaklah pantas diterima. Ia kemudian bertanya apakah lawannya sudah siap untuk menyerah. Kraid tampak gugup dan meminta pedang baru. Aura Kraid mulai bangkit dan tekadnya menunjukkan bahwa ia tidak berniat untuk mundur. Semua orang termasuk Marquis terkejut melihat Kraid tetap berdiri dengan aura yang menyala. Pada saat itu, aura Kraid bangkit sepenuhnya, sesuatu yang memang diinginkan Yuren. Kraid memiliki ciri khas Bazkar, kemampuan yang biasanya hanya bangkit saat seseorang berada di ambang batas. Pertahanannya menyingkat dan auranya melejit. Melihat hal itu, Yuren memasuki mode Bazelar miliknya dan memutuskan untuk mencoba teknik tingkat tinggi. Kraid meminta Yuren untuk melempar belatinya lagi. Wellington tidak menyangka aura Kraid bisa muncul pada tingkat yang mirip dengan bakat satria berperingkat tinggi dan sempat bertanya-tanya bagaimana nasib putranya jika menghadapi kekuatan seperti itu. Yuren akhirnya melempar belati terakhir. Belati itu berputar dengan arah berlawanan, melambat saat mendekati Kraid. Hal itu membuat Kraid terkejut dan mengira Yuren sedang mempermainkannya. Ia mengangkat pedang untuk menangkis tetapi belati itu berputar melewati bilahnya dan mengenai bahunya. Meskipun gerakannya terlihat lambat, rasa sakitnya luar biasa hingga Kraid jatuh berlutut sambil menjerit. Para satria lain mengira Kraid hanya berpura-pura karena tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri. Mereka tidak tahu bahwa belati terakhir itu telah diberi energi internal yang jauh lebih besar, membuat dampaknya terasa sangat tajam. Marquis mencoba memanggil putranya tetapi Yuren menegaskan bahwa ia sudah memenangkan taruhan. Ia mendekat dan mendapatkan tangan pada bahu Kraid untuk menyerap sisa energi internal, membuat rasa sakit itu menghilang seketika. Hal itu membuat Kraid bangkit dan membungkuk dalam-dalam. Kraid mengakui bahwa ia telah salah menilai Yuren dan mengira belati yang melambat adalah penghinaan. Ia mengakui kehebatan teknik lempar Yuren dan menyadari bahwa kemampuan seperti itu mustahil dipelajari dalam waktu singkat, sehingga ia mengerti bahwa kekuatan sebenarnya selalu tersembunyi. Ia kemudian berbisik bahwa ada paksi rahasia yang menargetkan keluarga Marquis. Yuren langsung memahami alasan mengapa Kraid selalu terlihat menyendiri dan ingat bahwa pemuda itu memang menyukai teori-teori konspirasi. Beberapa saat kemudian, Kraid dengan bangga menyatakan bahwa ia akan melawan organisasi rahasia itu. Probabilitas Kraid terhadap Yuren meningkat drastis hingga 26% hanya dari interaksi singkat itu. Yuren merasa senang dan memastikan akan bertemu lagi suatu hari nanti sebelum berjalan pergi. Kraid berteriak bahwa ia akan menyebarkan kabar bahwa Yuren adalah orang yang sangat baik. Yuren merasa lega karena suatu hari kelak Kraid akan membantu menghancurkan Ordo Satria. Saat ia pergi, Arin datang menghampiri dan memberi komentar mengenai teknik yang digunakan Yuren. Ia mengatakan tidak sempat melihat detailnya. Yuren menjelaskan bahwa itu adalah teknik baru dan meminta pendapatnya. Arin mengaku bahwa jika ia menghadapi teknik itu pertama kali, ia juga pasti akan kalah. Tapi sekarang ia bisa yakin bisa menahannya. Yuren mengetahui bahwa itu bukanlah buatan karena Arin memiliki sifat mirror yang membuatnya dapat beradaptasi dengan cepat. Yuren kemudian bertanya apakah Arin merasa puas dengan kehidupannya sekarang. Karena jika gadis itu bukan asistennya, ia mungkin sudah menjadi satria berperingkat tinggi. Arin terlihat terkejut dan ingin mengetahui alasan pertanyaan itu muncul begitu tiba-tiba. Beberapa saat kemudian, Yuren menemui Marquis di kantornya. Saat mereka berdua saja, Wellington meminta agar Yuren memanggilnya ayah karena sapaan formal membuatnya merasa jauh. Yuren menyetujuinya dengan canggung. Marquis kemudian menanyakan teknik yang digunakan Yuren selama duel. Ia menjelaskan bahwa ia sudah memeriksa arsip keluarga, namun tidak menemukan teknik seperti itu. Ia heran bagaimana Yuren yang baru berlatih sebelum bisa menguasai keterampilan itu. Marquis meminta kejujuran meski Yuren jelas tidak bisa mengungkapkan kebenaran. Yuren sudah menyiapkan jawaban. Ia menjelaskan bahwa saat mencari metode pelatihan di perpustakaan keluarga, sebuah buku di rak paling atas tiba-tiba terjatuh. Sampulnya tidak memiliki tulisan, hanya pola-pola aneh yang terukir. Ia tidak terlalu memikirkan hal itu, namun ketika membuka halaman pertama, cahaya terang menyinari wajahnya dan sesuatu masuk ke dalam kepalanya sebelum buku itu menghilang begitu saja. Ia terkejut ketika menyadari bahwa apa yang terjadi sudah sesuai dengan konsep yang pernah dibuatnya. Ia memahami bahwa teknik atau sihir warisan leluhur memang diturunkan dengan cara yang tidak selalu ia ketahui sepenuhnya.
Keyakinannya muncul karena arsip lama menyimpan banyak catatan tentang para pendahulu, meski ia sendiri tidak memahami keseluruhan isinya. Ia merasakan bahwa takdir telah mempertemukannya dengan keberuntungan besar itu. Meski ia juga sadar bahwa janji tentang pedang dan kekuatan tidak bisa sembarangan ia berikan. Ayahnya menanyakan sisa keinginan yang diinginkan Yuren. Namun jawaban pertama anak itu membuatnya terkejut karena Yuren justru meminta posisi tertentu. Ekspresinya sontak berubah, membuat Wellington terdiam. Yuren lalu menyadari bahwa keinginannya membuat sang ayah tertekan, sehingga ia memutuskan untuk mundur dari permintaan itu. Wellington merasa lega dan berterima kasih. Yuren pun tidak tertarik pada posisi penerus karena menjadi pewaris berarti harus menghabiskan waktu sepanjang hari bersama ayahnya dan kehilangan kebebasan. Ia lebih memilih memperkuat kemampuan dan menjelajahi dunia. Wellington meminta keinginan kedua karena yang pertama telah dibatalkan. Saat itu, Yuren mengungkapkan keinginannya membentuk pasukan satrianya sendiri. Keinginan tersebut membuat Wellington tertegun. Yuren menjelaskan bahwa ia ingin Arin dan beberapa satria lain berada dalam kelompok itu. Meski sulit, permintaan ini tidak seberat permintaan menjadi penerus, sehingga Wellington mengabulkannya. Yuren membungkuk penuh hormat dan menyampaikan rasa terima kasihnya. Lalu Wellington menanyakan bagaimana Yuren ingin mengatur posisi kepala pelayan baru karena para pelayan lama sudah memiliki tugas masing-masing. Yuren mengungkapkan bahwa ia menginginkan Peru, pekerja dapur, menjadi pelayan pribadinya. Wellington sempat mengira Yuren ingin menunjuk sendiri, tetapi ternyata Yuren berharap pengangkatan terlihat seolah keputusan sang markuis. Hal ini membuat Wellington merasa heran. Namun Yuren menenangkannya ayahnya dengan mengatakan bahwa penjelasannya akan datang nanti. Wellington tidak bertanya lebih jauh karena rasa percayanya pada Yuren semakin besar. Keakraban di antara mereka meningkat pesat hingga membuat Yuren sendiri tercengang, meski ia menganggap hal itu terjadi karena ia adalah putra Wellington. Beberapa waktu kemudian, Yuren memberitahu Arin dan Craig tentang pembentukan pasukan satria baru dan meminta mereka berlatih lebih keras. Peru diperkenalkan sebagai pelayan baru dan memastikan akan memenuhi kebutuhan mereka. Setelah itu, Yuren dan Arin membicarakan pengaturan baru yang lebih serius. Yuren menjelaskan bahwa Peru sebenarnya adalah mata-mata, sehingga posisi pelayan akan diambil alih oleh Arin. Ia juga mengungkapkan bahwa Kaina dan Karox mengirim Peru untuk membunuhnya. Arin terkejut dan mempertanyakan keputusan itu. Namun Yuren menjamin bahwa Peru hanya akan mematuhi dirinya. Arin akhirnya menyetujui rencana tersebut. Craig tampak gelisah dan meminta izin untuk mengajukan pertanyaan. Ia bertanya mengapa tidak ada wakil kapten, karena pasukan baru semestinya memilikinya. Ia yakin bahwa seseorang dengan kemampuan luar biasa seharusnya mengisi posisi tersebut. Ia kemudian menyinggung Arin yang dianggap terlalu kecil dan Peru yang dianggap terlalu lemah. Yuren menyetujui bahwa wakil kapten harus kuat, lalu mengusulkan duel untuk menentukan posisinya. Hanya beberapa saat setelah duel dimulai, Craig jatuh dengan cepat. Arin terkejut melihatnya betapa mudah serangan Craig ditepis. Craig tidak tersinggung dan justru menerima nasihat itu dengan tenang. Setelah Arin menang, Yuren menyatakan bahwa posisi kapten sudah ditentukan. Peru terkejut ketika mengetahui bahwa Arin dijadikan pemimpin kelompok satria. Semua orang memberi tepuk tangan untuk Arin. Tidak lama kemudian mereka bersiap untuk pulang. Sementara Peru menyiapkan makan malam. Karena jarak ke dapur cukup jauh, Yuren memutuskan mencoba teknik baru yang memungkinkan berkomunikasi secara telepati. Ia memanggil Peru berkali-kali hingga membuat lelaki itu kaget dan hampir kehilangan akal. Peru baru reda setelah Yuren menegurnya agar tidak bertingkah aneh. Peru bertanya apakah itu sihir hitam, tetapi Yuren menjelaskan bahwa itu hanyalah teknik komunikasi biasa. Perlahan Peru mulai menyadari bahwa Yuren memiliki kemampuan tidak biasa karena kebal racun dan mampu menggunakan teknik yang terdengar mustahil. Yuren menanyakan soal racun yang diminta sebelumnya. Peru memastikan bahwa racun itu sudah siap. Racun tersebut bernama Snake Mide dan diekstrak dari 100 ular berbisa. Meski sangat terampil, Peru hanya bisa membuatnya dengan susah payah. Yuren merasa puas dan memintanya menambahkan racun itu dalam sup ciran. Peru gemetar namun mematuhi perintah tersebut. Malam itu, Yuren sadar bahwa perkembangan binatangnya yang ketiga berjalan lambat karena energi dalam dirinya tidak meningkat secepat yang ia harapkan. Ia tidak tahu kapan krisis dunia akan dimulai, sehingga ia memutuskan untuk meninggalkan wilayah Markuis secepat mungkin. Keesokan harinya, ia menemui ayahnya dan meminta izin mengambil waktu untuk berpergian. Ayahnya menanyakan durasinya karena tidak ingin menimbulkan kecurigaan. Yuren menjawab bahwa ia hanya akan membutuhkan waktu 1 minggu. Wellington tidak mempermasalahkan hal itu karena Yuren selama ini berlatih dengan tekun. Namun ia khawatir tentang siapa yang akan menjadi pengawalnya. Yuren mengungkapkan bahwa ia tidak membutuhkan pengawal dan hanya ingin pergi ke desa tetangga.
kekhawatiran Wellington memuncak karena dunia terlalu berbahaya. Bahkan racun sekalipun bisa berubah menjadi penyakit yang mematikan. Yuren menyadari bahwa meyakinkan ayahnya akan sulit sehingga ia mulai menyusun rencana kedua. Ayahnya akhirnya memberikan dukungan dan bertanya kapan ia akan berangkat. Yuren menyebut 2 hari sehingga persiapan pengawal bisa dilakukan, meski ia sebenarnya berniat pergi diam-diam keesokan harinya. Setelah itu, ia memanggil Peru ke ruang pribadinya dan menjelaskan bahwa ia akan pergi tetapi tidak memiliki uang. Peru berniat meminjamkannya meski ragu, namun segera patuh ketika merasakan aura gelap yang mengancam. Yuren kemudian menanyakan kantong sobur ruang yang pernah ia lihat sebelumnya. Benda itu biasa muncul dalam cerita fantasi dan mampu menampung banyak barang dalam ruang kecil. Peru tidak punya pilihan selain menyerahkannya. Yuren merasa puas karena tidak perlu lagi membawa banyak beban. Ia lalu memberikan serikat daun kering kepada Peru dan mengatakan bahwa itu adalah penawar racun yang bisa menyamarkan toksin di tubuhnya sepanjang 1 bulan. Ia memainkan situasinya dengan cerdik dan meyakinkan Peru bahwa pekerjaan lamanya sebagai pelayan lokal akan membantunya mendapatkan penawar permanen suatu hari nanti. Keesokan harinya, Yuren meninggalkan sepucuk surat lalu menyelinap pergi dengan keyakinan bahwa tidak akan ada yang menyadari kepergiannya. Namun tanpa ia duga, ia justru berpapasan dengan seorang kakek tua yang memancarkan aura berat. Pertemuan itu membuatnya merasa aneh, tapi ia tidak terhenti dan tetap melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian, ia tiba di menara sihir. Ia masuk ke dalam bangunan itu dan menemukan petugas untuk meminta layanan warp. Petugas menanyakan apakah ia pernah menggunakannya sebelumnya, dan Yuren mengakui bahwa ini adalah pengalaman pertamanya. Petugas menjelaskan bahwa sistemnya mirip pengumpulan poin pada pesawat, lalu menanyakan tujuan. Yuren menyebut Kastil Oxel dan langsung diberitahu bahwa biaya perjalanan mencapai 55 keping emas. Ia sudah menduga tarifnya akan mahal, namun merasa terbantu karena membawa uang dari Peru. Ia menuliskan nama palsu seperti nama yang biasa digunakan saat bermain game daring. Setelah proses pendaftaran selesai, ia dibawa ke ruangan mesin warp. Petugas mengingatkan bahwa begitu terdengar ketukan, tandanya ia sudah sampai tujuan. Yuren melangkah ke atas mesin dan melihat cahaya seperti kilatan listrik. Lalu dalam sekejap ia langsung tiba di tempat lain. Petugas berikutnya menyambutnya dan memberitahu bahwa ia telah tiba di Kastil Oxel. Yuren terkejut karena tidak merasakan apapun sepanjang proses itu. Dan barulah ia mengerti bahwa desain menara sihir memang dibuat agar perpindahan terasa tanpa sensasi. Ia sedikit heran ketika mendengar nama fenomena itu, karena terasa seperti sesuatu yang mungkin ia sendiri pernah ciptakan tanpa sadar. Setelah mengucapkan terima kasih, ia melangkah keluar dari menara dan memasuki wilayah berat yang terasa sangat berbeda dari kampung halamannya. Meski begitu, Yuren tidak terlalu peduli karena ia hanya ingin menuju kawasan Pandai Besi. Ia bertanya pada beberapa warga dan memeriksa setiap orang sampai akhirnya tiba di sebuah toko bernama Blacksmith Alley. Ia menelusuri tempat itu dan bertanya apakah ada seseorang bernama Unicorn. Petugas toko menjelaskan bahwa nama itu tidak ada, namun pemiliknya memang pernah berniat menamai tokonya demikian. Yuren berusaha mengingat cerita karangannya dan akhirnya menyadari bahwa orang yang ia cari sebenarnya bernama Kiranok, seorang pandai besi berbakat. Ia merasakan kegembiraan seperti anak kecil ketika tahu ia telah menemukan tempat yang tepat. Ia meminta untuk melihat senjata dan Kiranok segera menunjukkan hasil karyanya. Saat memeriksa tempaannya, Yuren menanyakan keadaan bisnisnya. Kiranok mengaku bahwa kemampuannya tidak cukup bagus sehingga ia terjebak di gang belakang. Pelanggan sering datang hanya untuk melihat-lihat lalu pergi, dan ia tidak yakin berapa lama lagi tokonya bisa bertahan. Yuren memperhatikan deretan pedang di dinding. Ada pedang roh angin yang memiliki berkah dari roh angin tingkat rendah yang dapat meningkatkan kecepatan serangan, pergerakan, dan kelincahan. Di sampingnya, bergantung pedang berusur api yang membawa berkah roh api tingkat bawah dan mampu meningkatkan stamina, kekuatan, serta daya tahan. Yuren menanyakan apakah Kiranok yang membuatnya, dan pria itu mengangguk sambil mengakui bahwa pedang itu gagal karena bobotnya terlalu berat. Banyak orang bahkan kesulitan mengangkatnya sehingga tidak ada yang mau membeli. Yuren memahami bahwa kesalahan itu bukan berasal dari Kiranok. Senjata-senjata tersebut menjadi berat karena disentuh oleh orang yang tidak layak dan hanya akan menunjukkan kekuatan sebenarnya pada pemilik yang sesuai. Tanpa ragu, ia mengatakan akan membeli barang-barang itu, membuat Kiranok terpana karena yakin tempaannya adalah kegagalan. Yuren tahu bahwa kedua pedang itu sempurna untuk Arin dan Kraid, tetapi ia masih mencari sesuatu yang lain. Ia kemudian bertanya tentang senjata berkarat yang disimpan di gudang. Kiranok membawakan satu tumpukan dan terkejut ketika Yuren meminta untuk melihatnya lebih dekat.
Yuren memasukkan tangannya ke dalam wadah dan mengambil sebuah belati. Giranok keheranan karena ia tidak pernah membuat belati itu dan hanya menemukannya di ruang penyimpanan. Yuren memastikan bahwa belati tersebut juga ingin ia beli. Giranok mengira Yuren hanya mengambil barang rusak sehingga ia menetapkan harga murah, 2 keping emas untuk 2 pedang, dan belati diberikan gratis. Yuren menerima tawaran itu karena ia mengetahui nilai sebenarnya dari senjata tersebut. Setelah itu, Yuren menyarankan agar toko ditutup saja, dan Giranok bekerja untuknya karena usaha ini tidak akan berjalan baik. Giranok kaget dan mengaku memang pernah berniat menutupnya, tetapi tidak pernah membayangkan akan mendapatkan tawaran sebesar itu. Yuren lalu memperkenalkan dirinya sebagai Tombak Tak Terlihat, penjaga wilayah selatan, lalu mengungkapkan nama aslinya sebagai Yuren Rox dari keluarga Rox. Giranok tersentak ketika menyadari bahwa pemuda yang berdiri di depannya adalah putra Marquis. Ia langsung membungkuk dan meminta maaf karena merasa tidak pantas didatangi bangsawan. Yuren menolak perlakuan itu dan menundukkan kepala untuk pemaksanya berdiri. Tapi usahanya tidak berhasil. Giranok tetap tidak bisa diyakinkan dan bertanya mengapa Yuren membantunya. Yuren menjawab bahwa Giranok memiliki bakat. Pengakuan itu membuat Giranok bingung karena selama ini ia merasa tidak berbakat sama sekali. Yuren menjelaskan bahwa ia telah memeriksa banyak pandai besi palsu dan hanya toko Giranok yang menonjol karena ketulusan dan perhatian ekstrim pada detail pengerjaan. Bahkan jika Giranok sendiri tidak menyadarinya, kemampuan itu akan berkembang hingga menjadi bakat luar biasa suatu hari nanti. Penjelasan itu mengunggah hati Giranok hingga ia menyatakan siap untuk mengikuti Yuren. Setelah suasana mencair, Yuren memutuskan menunjukkan minatnya pada dunia pandai besi. Giranok memperhatikan ketika Yuren menyentuhnya jarinya pada belati dan mengucapkan perintah pemanggilan. Dalam sekejap, belati itu merespon dan membentuk diri seperti relik Smirot yang berputar di udara dengan aura putih. Giranok terpana melihat benda yang dikenal sebagai senjata ego, senjata legendaris yang harusnya hanya ditemui oleh seseorang pahlawan. Kesadaran senjata itu muncul dan bertanya siapa yang mencoba membuat kontrak dengannya. Suara itu mengejek Yuren sebagai seseorang yang tidak berbakat, membuat Yuren menyadari bahwa artefak itu sedang mengingat masa lalunya dan menilai kemampuan pemilik barunya. Setelah puas mengejek, entitas itu bertanya bagaimana Yuren bisa menemukannya dan melepaskan segelnya. Yuren menjawab sambil mengingat detail dunia yang pernah ia tulis karena ia tahu bahwa kisah senjata itu dulu disatukan demi konsistensi cerita. Senjata itu tetap tidak percaya dan mempertanyakan mengapa ia menyia-nyiakan waktunya pada seseorang yang dianggap tidak berbakat. Ia menanyakan apakah Yuren tahu apa yang harus dilakukan. Yuren menegaskan bahwa ia tahu karena ia sendiri yang menuliskan mekanismenya. Ia menjelaskan bahwa tubuh artefak dapat terpecah ke dalam bentuk berbeda dan berubah mengikuti imajinasinya penggunanya. Dalam cerita asli, senjata itu pernah bertarung bersama sang pahlawan dengan bentuk tameng dan kehilangan sebagian tubuh intinya, sehingga mekanisme itu masih berlaku. Setelah mendengar penjelasan itu, artefak tersebut menyarankan agar Yuren meninggalkannya saja karena mencoba mengendalikannya sama seperti memicu kutukan terlarang. Yuren hanya menatapnya dan memerintahkannya untuk diam. Saat itu juga artefak itu berubah menjadi cincin dan melilit jarinya, menandakan bahwa ia telah berhasil mengendalikannya karena tingkat mana bela dirinya sangat rendah dan cocok bagi senjata itu. Yuren merasa puas karena rencananya berjalan lancar. Setelah semuanya selesai, ia menanyakan pada Giranok berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menutup toko dan bersiap. Giranok memperkirakan bahwa 2 hari sudah cukup untuk menyelesaikan seluruh persiapan. Yuren berniat membawanya ke kastil dan memintanya datang lagi 2 hari lagi pada siang hari. Setelah urusan itu selesai, ia berjalan santai di sepanjang jalan kota hingga tanpa sengaja bertabrakan dengan tunangannya. Keduanya sama-sama terkejut, sementara Ilya memandangnya dengan bingung dan menanyakan alasan ia berada di wilayah tersebut. Yuren hampir kehilangan keseimbangan karena Ilya adalah orang terakhir yang ia harapkan untuk muncul. Saat itu juga ia menyadari bahwa kejadian ini terasa sangat familiar, seolah mengulang momen ketika Ilya bertemu tokoh utama dalam alur cerita aslinya. Dari situ ia memahami bahwa jalur ceritanya mulai berubah. Ilya terus menanyakan tujuannya, membuat Yuren menjawab dengan canggung bahwa ia datang untuk mencari pandai besi. Ilya menjelaskan bahwa keluarganya sendiri masih memiliki garis keturunan dari bangsawan Blackheath. Tapi Yuren bersikeras bahwa ia ingin memperkerjakan orang pilihannya sendiri. Ilya tampak menyesal karena baru mengetahui hal itu. Namun Yuren menenangkannya dengan alasan bahwa ia sudah menemukan kandidat yang tepat. Beberapa saat kemudian Giranok muncul. Yuren memperkenalkan lelaki itu kepada Ilya dan seketika pemimpin regu pengawal yang bernama Mas mendekat dan bertanya apakah Yuren masih bekerja keras seperti biasanya. Begitu mengetahui bahwa lelaki itu adalah tunangan Ilya, Mas langsung gugup dan berusaha memperkenalkan diri dengan rapi. Yuren membalas sapaan itu sambil menyadari bahwa ia tak membutuhkan penjelasan apapun karena ia sendiri adalah penulis cerita dan tidak ada satupun karakter yang tidak ia kenal.
Ia mengetahui bahwa Mas hanyalah tokoh latar yang harusnya terlibat dalam kejadian kecil, di mana ia gagal menahan kelompok tertudung dan memicu pertarungan yang kemudian mengantarkan pertemuan antara Ilya dan sang pahlawan. Dalam cerita asli, pertarungan itu menjadi pemicu hubungan bak Romeo dan Juliet, ketika sang pahlawan menyelamatkan Ilya di saat genting, namun kini pahlawan itu tidak ada, dan kejadian tersebut tidak boleh terulang. Yuren harus memastikan Ilya tetap hidup dan tidak mengulangi takdir aslinya. Ketika Yuren menanyakan tujuan Ilya, gadis itu menjelaskan bahwa ada laporan kemunculan Red Orc di sekitar Castle. Jumlah mereka semakin bertambah dan pasukannya mendapatkan perintah untuk memusnahkannya. Yuren menawarkan diri untuk mengawal mereka, membuat Ilya terkejut dan menanyakan alasannya. Yuren mengaku butuh pengalaman bertarung sekaligus ingin melihat kemampuan Ilya secara langsung. Ilya mengingatkan resiko bahaya, namun Yuren meyakinkannya bahwa ia mampu mengatasinya. Ilya menimbang sejenak lalu memerintahkan Mas untuk menyiapkan kuda. Dalam perjalanan, Ilya meminta Yuren untuk tetap berada di sisinya karena area itu berbahaya. Yuren menuruti permintaannya dan duduk bersama Giranok dalam satu pelana, memintanya berpegangan kuat. Perjalanan menuju tempat yang dituju pun dimulai. Tiba-tiba, seorang prajurit datang dengan wajah pucat dan berkata bahwa mereka harus melarikan diri. Di belakang mereka, segerombolan orc raksasa muncul dengan jumlah yang menjulang dan kekuatan yang menggetarkan. Pemandangan itu membuat tulang-tulang bergetar. Ilya meminta maaf kepada Yuren, merasa bahwa kematian mereka adalah kesalahannya. Namun Yuren justru melangkah maju tanpa keraguan, memastikan bahwa tidak seorang pun yang akan mati. Ia berlari menuju kawanan orc, membuat Ilya tak mengerti apa yang sedang terjadi. Begitu ia cukup dekat, Yuren memanggil Aegis dan menyiapkan teknik yang ia latih selama 2 hari terakhir. Ia memerintahkan Aegis menghasilkan peluru besi dan mengaktifkan kemampuan yang didapat setelah tubuhnya mencapai 3 bintang dari teknik racun 10.000 jenis. Senjata itu adalah Black Iron Cancelled Weapon, kemampuan yang melepaskan peluru besi hitam dengan cara meledakkannya dari dalam. Peluru melesat mengenai barisan orc tetapi tidak langsung menimbulkan luka. Para orc menatap bingung seolah melihat serbuk bunga yang berteberangan. Dalam hitungan detik, peluru itu meledak kuat dan menghancurkan seluruh orc dalam jangkauan ledakan. Sisa orc yang masih berdiri hanya bisa terpaku. Tidak menyangka manusia itu mampu memusnahkan rekan-rekan mereka secepat itu. Yuren menarik kembali peluru yang telah ditembakkan dan melontarkan lagi dengan kekuatan dahsyat hingga menembus tubuh para orc, membuat tubuh mereka meledak menjadi pulpa yang berceceran. Ia mengulanginya berkali-kali, membuat Ilya terkejut dan bertanya-tanya apa yang baru saja ia lakukan. Yuren memperlihatkan teknik Black Iron Blast dengan senyum yakin, seolah menyajikan akan menjelaskan semuanya nanti. 2 serangan berikutnya dari Yuren kembali melumat barisan orc hingga jumlah mereka berkurang drastis. Ilya merasa tersulut oleh keberanian itu, membuat para prajurit akhirnya ikut bergerak maju. Ia merasat ke depan dan menebas kepala seekor orc dalam satu ayunan tajam, diikuti para prajurit yang mulai membalikkan keadaan. Barisan goblin yang melihat itu mulai porak-poranda. Beberapa melarikan diri sambil berteriak dan menyeret kawan mereka yang terluka. Namun tiba-tiba, dari jalan sempit di antara reruntuhan, seekor goblin berlari panik sebelum kepalanya seolah tertarik oleh kekuatan tak terlihat. Dalam sekejap, sebuah tangan raksasa berwarna merah muncul dan menemukan tenggorokannya. Tubuh mungil itu digantung seperti boneka tak bernyawa. Matanya membeku dalam ketakutan sebelum menjerit terakhirnya menggema di udara. Ilya terpaku melihatnya, dadanya terasa diremas oleh rasa ngeri. Ia tak mampu memikirkan apapun selain mempertanyakan apa yang sedang terjadi. Beberapa langkah kemudian, sosok raksasa berkulit merah muncul dari balik kerumunan goblin. Merobek mereka yang menghalangi, tubuhnya sangat besar dan berat hingga tanah bergetar setiap kali ia melangkah. Di tangannya masih menggantung jasad goblin yang baru saja dibunuhnya secara brutal. Dari kejauhan, Yuren menatap makhluk itu dan segera mengenalinya. Sorot matanya menunjukkan bahwa ia tahu sosok tersebut adalah Garuda, legenda para goblin yang kisahnya hanya terdengar dalam cerita kuno. Ia menyadari bahwa jika makhluk itu tidak dihentikan hari ini, semua orang di sana akan mati. Ilya yang berdiri tak jauh darinya terdiam dalam keterkejutan. Tangan yang menggenggam pedang bergetar karena belum pernah melihat makhluk seteror itu. Wujudnya tampak seperti iblis yang menyeberang ke dunia manusia. Tatapan Garuda naik perlahan, menampakkan api merah menyala. Sebelum cahaya garang meledak dari lehernya, raungan yang muncul begitu dahsyat hingga udara bergetar dan tanah terguncang. Ilya serta para satria tanpa sadar mundur beberapa langkah karena gelagar itu terasa seperti gunung yang runtuh. Garuda kemudian mengangkat senjatanya yang besar dan berat. Sebuah bilah raksasa yang bahkan tanah pun terpecah ketika ia menariknya dari bumi.
Dalam satu loncatan tinggi, tubuhnya melesat seolah hendak membelah langit. Ia jatuh lurus ke arah Ilya dengan kekuatan menghancurkan. Mata Ilya membesar karena menyadari kematian sudah di depan mata. Saat ia hendak menghindar, Yuren datang dan mendorongnya keras sambil memaksa gadis itu menjauh. Sesaat kemudian, senjata Garuda menghantam tanah, membuat bumi meledak dan retakan besar menyebar di sekitar titik itu. Tempat ia berdiri sebelumnya kini hanya menyisakan debu dan kehancuran. Yuren menarik napas berat karena menyadari selisih 1 detik saja Ilya sudah tiada. Ilya melihat sekeliling dan air mata memenuhi matanya ketika menyadari banyak ksatria yang gugur ketika oleh serangan itu. Tubuh mereka berserakan tak bernyawa di tanah. Garuda kembali menggayam, memusatkan pandangannya pada Yuren. Makhluk itu tampak yakin bahwa Yuren adalah mangsa berikutnya. Yuren mengangkat pedangnya, wajahnya memancarkan ketakutan namun juga tekad yang tidak goyah. Ia tahu jika makhluk itu tidak dihentikan, tidak ada seorang pun yang bisa lolos. Kedua telapak tangannya terangkat mengumpulkan energi gelap yang berputar liar. Langit tampak berubah warna, angin menjadi berat, debu terangkat dan aura hitam menyelimuti tubuhnya. Saat energi itu mencapai puncaknya, Yuren melepaskan Black Iron Blast. Bola energi hitam metalik melesat seperti sambaran petir dan menghantam wajah Garuda. Ledakan keras mengguncang area itu. Asap dan percikan energi menyebar ke segala arah. Para prajurit sempat mengira semuanya telah berakhir. Namun dari balik asap, semua bayangan raksasa masih berdiri tegak. Wajah Garuda yang merah menyala sama sekali tidak menunjukkan luka. Ia hanya menggeram pelan seolah serangan itu tidak ada artinya. Yuren tercengang mengingat kembali legenda yang menyebutkan kulit Garuda sekeras baja. Tapi membaca legenda dan melihat kenyataan di depan mata adalah dua hal berbeda yang membuat tulang punggungnya terasa dingin. Saat itu, Ilya maju dengan sorot mata yang dipenuhi api kemarahan. Kehilangan para satria membuat darahnya mendidih. Ia melompat tinggi dan menyerang tanpa henti, mengayunkan pedangnya berkali-kali hingga udara terdengar terbelah oleh kecepatannya. Setiap serangannya mendarat seperti kilat yang menghantam tubuh Garuda. Untuk pertama kalinya, kulit tebal makhluk itu tergores, menebarkan tetesan darah di udara. Para prajurit bersorak melihatnya, memuji keberanian Ilya sebagai Sword Queen mereka. Bahkan Yuren tertegun melihat betapa kuatnya gadis itu meski perjalanan ceritanya baru saja dimulai. Namun Garuda kemudian mengeluarkan raungan yang lebih mengerikan. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya merah menyilaukan, menciptakan aura tempur yang membuat semua orang terpaku. Tubuhnya tampak semakin besar dan lebih mengancam dari sebelumnya. Dalam satu serangan ganas, ia menerjang ke arah Ilya dan memukulnya begitu keras hingga gadis itu terlempar ke tanah. Pedangnya terjatuh dan tubuhnya menghantam tanah dengan dentuman berat. Yuren merasakan tubuhnya bergetar karena ia tahu momen itu adalah titik di mana dalam kisah yang pernah ia baca, Ilya mengalami kekalahan. Para prajurit memanggil pemimpin mereka dengan suara putus asa, memohon agar Ilya bangkit. Namun gadis itu hanya menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Ia menyadari bahwa tidak peduli seberapa keras ia berusaha, monster itu terlalu kuat untuk dikalahkan. Aura merah Garuda menyebar lebih luas, membuat wujudnya semakin seperti mimpi buruk yang hidup. Ilya menggetarkan giginya dan hanya menemukan satu pilihan yang tersisa, melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa semua orang. Tetapi sebelum ia sempat bergerak, Yuren berdiri maju memposisikan dirinya di depan makhluk itu. Yuren mengangkat pedangnya dan menatap lurus ke mata Garuda. Makhluk itu segera mengalihkan pandangan padanya, membuat Ilya diliputi kepanikan karena membayangkan Yuren akan menjadi sasaran berikutnya. Namun Yuren tidak menunjukkan tanda ingin mundur. Ia menarik napas panjang dan memutuskan untuk menggunakan teknik berikutnya. Sebuah belati tajam melesat dari tangannya membelah angin menuju Garuda. Namun Garuda hanya menggeram dan menghancurkan belati itu dengan tangan kosong. Serpihannya berjatuhan, membuat Yuren terbelalak karena tidak menyangka serangannya dihancurkan dengan begitu mudah. Geraman berat Garuda semakin keras, memperlihatkan taring merah dan sinar buas yang memancar dari matanya. Ia bersiap melaju-maju ketika pandangannya tiba-tiba menangkap sesuatu yang berkilau di pelindung bahunya. Dalam sekejap, sebuah ledakan besar terjadi tepat di titik itu. Tubuh Garuda terdorong ke belakang dan darah mulai mengalir dari retakan pada kulitnya yang sekeras besi. Yuren tersenyum tipis merasa puas karena serangan pertama hanyalah umpan, sementara serangan sejatinya ia sembunyikan tanpa disadari oleh Garuda. Ia melihatnya dengan yakin bahwa sekeras apapun kulit baja itu, setiap kekuatan pasti memiliki titik lemah. Dalam penglihatannya, sinyal sistem memunculkan retakan merah di permukaan kulit Garuda yang menunjukkan titik-titik rapuh yang bisa ditembus. Kemarahan Garuda semakin memuncak. Ia menggaum hingga tanah bergetar lalu menerjang Yuren dengan serangkaian pukulan ganas yang membuat udara bergetar. Yuren menghindari serangan itu dengan lompatan sempit dan gerakan rendah yang nyaris tidak menyisakan ruang. Batuan pecah ketika senjata Garuda menghantam tanah, menandakan seberapa berbahayanya serangan itu. Sebuah ayunan besar melesat.
memberi celah bagi Yuren. Ia memutar pergelangan tangan dan melemparkan proyektil eksplosif lainnya sambil menahan senyum sinis. Napas Garuda semakin berat tapi sorot matanya tiba-tiba bergeser. Yuren merasakan jantungnya terhenti ketika ia menyadari tatapan itu bukan lagi tertuju padanya, melainkan pada Giranok, sang pandai besi yang berdiri tanpa senjata. Garuda mengeluarkan raungan liar dan langsung berlari ke arahnya. Tanah seperti hilang dari bawah pijakan Yuren ketika menyadari apa yang akan terjadi. Ia tahu Giranok tidak akan mungkin selamat dari satu serangan pun. Garuda melompat tinggi dan bersiap menghancurkan Giranok dengan senjata raksasanya. Tanpa ragu, Yuren menutup mata dan menyalurkan seluruh energi dalam tubuhnya ke satu titik, mengaktifkan teknik Ancient Little Dragon Step. Tubuhnya memancarkan cahaya dan melesat secepat kilat. Dalam sekejap mata, ia telah mencapai Giranok dan menarik pria itu keluar dari bahaya. Garuda berhenti sejenak, terkejut karena tidak menyangka manusia bisa bergerak secepat itu. Ilya yang menyaksikan juga tak mampu menyembunyikan keterpanaannya. Yuren tidak membuang waktu. Ia menggenggam pedangnya erat dan memantapkan diri bahwa saatnya menyelesaikan pertempuran sudah tiba. Ia memanggil kekuatan yang telah lama ia latih. Teknik paling berbahaya dari kliennya yaitu Blood Pour Clasp. Cahaya mekar dari telapak tangannya membentuk seekor kupu-kupu bersinar penuh warna yang menari di udara sebelum meluncur ke arah Garuda. Keindahan serangan itu membuat Lilia terpana. Sementara Garuda menunjukkan ketakutan nyata ketika kupu-kupu itu mendekat. Ia mencoba mengibaskannya, tapi sentuhan kecil di dada cukup untuk memicu ledakan dahsyat yang menyilaukan seluruh medan. Tubuh Garuda terpental jauh, sebuah lubang besar terbuka di dadanya. Darah mengalir deras seperti cairan mendidih. Bahkan Yuren pun terkejut karena tidak mengira teknik itu menghasilkan kerusakan sebesar ini. Garuda terhuyung-huyung memandang luka mengerikan di dadanya dengan tatapan tak percaya. Untuk pertama kalinya, wajahnya menunjukkan ketakutan. Setelah beberapa detik, tubuh raksasa itu roboh ke tanah dan menghantam bumi dengan getaran berat. Para prajurit saling menatap, percikan harapan muncul di mata mereka sebelum salah satu ksatria berteriak kemenangan. Tetapi Ilya segera mengangkat tangan menghentikan kegembiraan itu. Ia memerintahkan agar pertempuran diselesaikan karena masih ada goblin yang tersisa. Para prajurit segera menyebar, memburu makhluk-makhluk itu yang kini panik dan mencoba melarikan diri setelah kehilangan pejuang terkuat mereka. Ketika keadaan mulai mereda, Giranok mendekat dengan tubuh gemetar, memandang Yuren dengan campuran syok dan rasa terima kasih yang dalam. Ia merasa tidak akan mungkin tetap hidup tanpa bantuan Yuren. Yuren menerima rasa terima kasih itu dengan senyum tipis dan mengatakan bahwa keberadaan mereka semua di sana adalah untuk saling menolong. Setelah itu, ia menoleh pada Ilya dan menanyakan kondisinya. Ilya memegang pedangnya dan tersenyum tipis. Luka-luka yang ia alami terasa ringan dibanding kenyataan bahwa Yuren telah menyelamatkan nyawanya. Ia merasa tidak pantas mengeluh. Yuren menunduk lalu menjelaskan bahwa ia tidak pernah belajar ilmu pedang dan kekuatannya berasal dari seni bela diri yang berbeda, yaitu seni memorization. Ilya terkejut mendengar bahwa teknik-teknik menakjubkan yang ia lihat tadi, mulai dari ledakan kupu-kupu bercahaya hingga lemparan kelungkung, semuanya berasal dari satu seni yang sama. Ia membayangkan betapa luas kemampuan itu jika terus dikembangkan. Seorang satria datang memberikan laporan bahwa kantong sihir telah disiapkan. Ilya menatap mayat Garuda yang besar dan merasa bahwa kepala makhluk itu harus dibawa sebagai bukti. Ia melangkah maju dan dalam satu tebasan memutus kepala raksasa itu. Salah satu satria tampak gugup karena ukuran kepala yang begitu besar mungkin bisa mencemari kantong sihir tersebut. Ilya menjawab dengan suara tenang, meyakinkan semua orang bahwa kantong itu memang dirancang khusus untuk tujuan tersebut. Ia kemudian memerintahkan agar mereka segera berangkat karena waktu sudah semakin larut. Namun langkahnya tiba-tiba terhenti ketika matanya tertuju pada kegelapan. Ia menyadari seseorang akhirnya datang. Semua pandangan pun mengarah pada sosok yang muncul dari balik bayangan. Ternyata itu adalah Mas yang melangkah keluar dengan gerakan hati-hati. Ilya menatapnya dengan sorot tajam dan mempertanyakan keterlambatannya. Ia menyinggung sinyal suar yang sudah lama dilepaskan, tetapi baru sekarang pria itu muncul. Mas menunduk dan menjelaskan bahwa ia dan timnya sempat masuk terlalu dalam hingga di perjalanan kembali mereka disergap oleh para goblin, membuat kedatangan mereka terhambat. Jawaban itu membuat Ilya menggerutkan kening. Ia melihat hanya dua orang yang kembali lalu menanyakan di mana anggota lainnya. Mas melemah ketika ia mengatakan bahwa seluruh skuad telah tewas karena goblin yang jauh lebih kuat dari perkiraan. Mata Ilya menajam, suaranya berubah setajam bilah pedang saat menuntut agar mereka segera dibawa ke lokasi jenazah para prajurit. Mas sempat ragu dan mencoba mengingatkan bahwa kejadian itu sudah lewat sehari. Tetapi Ilya memotong ucapannya dan menegaskan perintahnya. Pria itu menunduk pelan, tetapi dari bibirnya muncul bisikan samar penuh kutukan, seolah menggerutu pada keadaan. Tanpa peringatan, ia tiba-tiba mencabut belati dari pinggangnya dan menyerang secepat kilat, mengarah langsung ke Ilya. Udara terbelah oleh gerakan brutal itu, namun sebelum bilah tersebut mencapai targetnya,
Sebuah teriakan keras terdengar dan tangan sang penyerang terputus, jauh menghantam tanah. Mas berlutut dengan mata membelalak penuh rasa sakit dan ketakutan. Yuren maju selangkah dengan pedang terhunus, ujungnya kini menempel di leher pria itu. Suara Yuren terdengar rendah dan dingin ketika ia mengungkap bahwa gerakan licik itu tidak dapat disembunyikan. Ia menuduh pria itu berbohong mengenai serangan goblin. Ia menunjukkan bahwa jika benar terjadi pertempuran, bekas darah hijau para goblin pasti menodai pakaian mereka. Namun yang ada hanyalah darah manusia berwarna merah. Keheningan menegang di antara mereka ketika Yuren menegaskan bahwa pria itu telah berkhianat dan bekerja sama dengan goblin sejak awal, mengabarkan setiap gerakan mereka dan berniat menumpahkan darah kelompoknya. Salah satu satria yang tersisa bertanya dengan tubuh bergetar tentang bagaimana Yuren bisa mengetahui semuanya. Yuren menyadari jawaban sederhana, ia adalah penulis kisah ini, memahami setiap lingkungan, setiap pengkhianatan, dan setiap rahasia. Namun ia menyimpan fakta itu untuk dirinya sendiri dan hanya membalas dengan tatapan dingin. Ilya kemudian bergerak secepat cahaya, mengayunkan pedangnya hingga leher pria itu terbelah. Tubuh itu roboh tanpa suara mengakhiri pengkhianatan yang sempat tersembunyi.